Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Sumayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang manajemen konflik dan krisis dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Jadi ketika kita akan menjalankan suatu lembaga, ketika kita berada di dalam suatu lembaga, pasti kita itu tidak akan berjalan mulus-mulus saja. Pasti ada rintangan atau hambatan yang kita temui, baik itu yang berasal dari dalam organisasi atau lembaga maupun dari luarnya. Nah, hambatan-hambatan ini disebut dengan konflik. Apa sih konflik itu? Nah, teman-teman, jadi konflik itu adalah sesuatu yang terjadi akibat ketidaksesuaian harapan dengan kenyataan, atau bisa disebut juga konflik itu sebagai masalah. Konflik itu bisa berasal dari internal, dalam lembaga maupun eksternalnya atau luar lembaga. Nah, konflik yang biasa terjadi dari dalam lembaga ini adalah konflik yang berasal dari para pegawai atau sumber daya manusia yang ada dalam lembaga. Konflik itu misalnya terjadi karena perbedaan pendapat ataupun karena miskomunikasi dan sebagainya. Pokoknya hal-hal yang berasal dari dalam lembaga yang terjadi sesama anggota yang ada dalam lembaga. Sedangkan konflik eksternal itu adalah konflik yang terjadi yang berasal dari luar. Nah, jadi misalnya karena lingkungan maupun karena masyarakat itu bisa terjadi. Misalnya kurangnya komunikasi dengan masyarakat, terus hubungan yang tidak baik dengan pemerintah, itu bisa menjadi konflik yang berasal dari luar organisasi. Nah, konflik ini sebenarnya teman-teman, menurut teman-teman itu baik atau buruk sih? Nah, konflik itu sebenarnya itu baik. Kenapa bisa baik? Karena salah. Nah, jadi jawabannya itu kenapa konflik itu baik? Konflik itu bisa baik dan bisa buruk. Di mana tempat dia bisa baik dan bisa buruk? Nah, konflik itu bisa baik apabila dikelola dan diatasi dengan baik oleh pemimpin yang ada di dalam lembaga tersebut. Dan justru konflik itu bisa buruk apabila didiamkan, tidak dilakukan solusi dari konflik yang terjadi dalam suatu lembaga. Jadi konfliknya itu didiemin aja, nggak mau tahu gitu pemimpinnya itu. Nah, itu bisa berakibat buruk. Teman-teman, terus bagaimana sih cara kita itu untuk mengatasi konflik-konflik yang terjadi dalam lembaga? Jadi caranya itu adalah dengan cara menggunakan manajemen konflik. Apa sih manajemen konflik? Jadi manajemen konflik itu merupakan suatu cara untuk mengelola konflik yang terjadi dalam suatu lembaga. Jadi konfliknya itu dikelola dan dicari tahu gitu akar permasalahannya dan dicari tahu solusi yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut. Jadi yang pertama adalah untuk mengatasi konflik yang terjadi dalam suatu lembaga, maka kita memerlukan yang namanya pendekatan-pendekatan. Untuk mengatasi suatu konflik yang terjadi dalam suatu lembaga, maka kita perlu melakukan yang namanya pendekatan-pendekatan manajemen yang digunakan untuk mengelola konflik yang terjadi dalam suatu lembaga. Nah, yang pertama itu caranya itu adalah dengan melakukan pendekatan proaktif. Maksudnya itu adalah pendekatan proaktif ini merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam suatu lembaga dengan cara mencari tahu akar permasalahan dari konflik yang terjadi. Jadi konfliknya itu dicari tahu dulu. Terus yang kedua itu adalah dengan cara melakukan komunikasi yang transparan. Maksudnya komunikasi yang transparan itu adalah semua anggota yang ada dalam lembaga tersebut melakukan komunikasi secara jujur, terus terbuka dan tidak bohong-bohong. Terus yang ketiga itu adalah empati. Jadi empati ini dibutuhkan dalam suatu lembaga, apalagi terhadap anggota-anggotanya, agar para anggota yang ada dalam suatu lembaga itu bisa saling memahami gitu, saling mengerti terhadap pihak yang lain. Selanjutnya itu adalah ikut serta dalam kolaborasi, ikut serta dalam partisipasi.
atau terlibat dalam partisipasi. Maksudnya itu semua anggotanya itu terlibat gitu. Apabila ada konflik yang terjadi, semua anggotanya itu ikut untuk mencari tahu solusi yang tepat untuk mengatasi konflik tersebut. Jangan cuma diem aja. Nah, jadinya semuanya itu ikut gitu untuk mencari tahu apa solusi yang tepat untuk konflik ini. Jadi yang bekerja itu bukan cuma pemimpinnya, tapi seluruh anggota yang ada dalam lembaga. Terus mengembangkan fleksibilitas dan kolaborasi. Maksudnya itu dalam lembaga tersebut mengembangkan yang namanya kerjasama antar tim dalam lembaganya. Selanjutnya, selain konflik, yang sering terjadi dalam suatu lembaga itu adalah krisis. Krisis merupakan suatu kejadian di mana perusahaan atau lembaga ini mengalami darurat atau emergency. Jadi perusahaan atau lembaga tersebut sudah kayak diambang kehancuran gitu karena suatu permasalahan, baik itu permasalahan seperti keuangan, sumber daya manusia, moral, pokoknya hal-hal yang bersifat pendukung dalam suatu perusahaan. Nah, krisis ini perlu dilakukan yang namanya manajemen yang baik agar tidak menimbulkan dampak yang fatal terhadap lembaga. Caranya itu adalah dengan cara cepat-cepat melakukan penanggulangan terhadap krisis yang terjadi. Misalnya krisisnya itu dalam bidang keuangan, maka cepat-cepat untuk melakukan atau mengambil tindakan, itu mengambil keputusan untuk bagaimana membackup hal tersebut agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Misalnya langsung untuk mencarikan dana dari bank ataupun dari sponsor agar tidak menimbulkan dampak yang fatal terhadap lembaga kita. Nah, setelah kita melakukan yang namanya manajemen yang baik terhadap krisis dan konflik ini, maka kita sebagai anggota dalam suatu lembaga dan lembaga tersebut juga akan mendapatkan manfaat dari manajemen yang telah kita lakukan. Di sini ada beberapa dampak ada beberapa manfaat yang dihasilkan dari pengelolaan atau manajemen konflik dan krisis ini. Yang pertama itu adalah manfaat dari manajemen konflik. Jadi yang pertama itu adalah meningkatkan produktivitas kerja, di mana ketika konflik ini dikelola dengan baik, maka anggota yang ada dalam tim itu akan lebih bersemangat gitu untuk melakukan produktivitas terhadap kinerja yang diberikan di lembaga. Yang kedua itu adalah peningkatan inovasi dan kreativitas. Jadi apabila manajemen konflik itu dikelola dengan baik, maka manfaatnya itu adalah para anggota atau tim yang ada di lembaga tersebut semakin kreativitas dalam memberikan ide-ide atau gagasan motivasi terhadap lembaga. Terus yang ketiga itu adalah membangun tim yang lebih solid. Maksudnya karena kan ketika terjadi konflik, maka semua anggota yang ada di dalam tim itu bekerja sama mencari tahu apa akar permasalahan dari konflik tersebut dan mencarikan solusinya. Hal tersebut bisa membangun rasa keakraban dan kekeluargaan dari para anggota yang ada dalam lembaga tersebut. Terus yang ketiga, meningkatkan kepuasan dan keterlibatan karyawan. Jadi karena kan seperti yang telah dikatakan tadi, ketika terjadi konflik semua anggotanya itu terlibat baik untuk mencari masalahnya maupun mencari solusinya. Jadi hal tersebut membuat karyawannya ini atau sumber daya manusianya ini menjadi lebih terlibat dalam lembaga gitu, lebih merasa bertanggung jawab terhadap lembaga. Dan yang terakhir itu adalah pengambilan keputusan yang lebih baik. Karena kan dalam proses pengelolaan konflik ini manfaatnya itu adalah agar manajer atau pemimpinnya itu dalam mengambil keputusannya itu lebih hati-hati lagi dan keputusannya itu lebih baik lagi yang diambil, tidak semena-mena dan tidak asal-asalan. Selanjutnya adalah manajemen krisis. Manfaatnya itu ketika kita melakukan manajemen yang baik terhadap krisis yang terjadi dalam lembaga itu ada beberapa. Yang pertama itu adalah keterlibatan positif dari masyarakat.
Karena kan ketika terjadi krisis di dalam sebuah lembaga, maka yang berperan itu bukan hanya yang ada di dalam lembaga tersebut, namun masyarakat itu juga ikut gitu. Apalagi kalau lembaganya itu misalnya lembaga dakwah ya, lembaga yang di dalamnya itu mengajarkan tentang agama Islam, maka tentu masyarakat itu akan terlibat dalam eh, lembaga kita itu, ikut membantu gitu, ikut memberikan sumbangsih mereka baik berupa tenaga maupun eh, dana. Yang kedua itu adalah meningkatkan kepedulian masyarakat. Masyarakat itu akan lebih peduli dengan lembaga kita apabila kita berhasil mengatasi krisis yang terjadi dalam lembaga kita. Jadinya masyarakat itu akan, wah ini lembaga ini bisa lo berhasil, berarti mereka ini benar-benar kuat gitu. Jadi pandangan masyarakat itu bisa berubah. Terus yang ketiga itu memiliki strategi penanganan yang baik. Karena kan seperti karena kan ketika kita itu sudah ditimpa oleh eh, sebuah ditimpa oleh ujian yang kecil, maka ketika kita akan menerima ujian yang besar itu kayak udah biasa gitu. Jadinya menjadikan lembaga kita itu lebih kuat lagi dalam menangani masalah-masalah yang terjadi ke depannya. Baiklah, mungkin hanya ini dari saya mengenai manajemen pengelolaan konflik dan krisis dalam pengelolaan pusat studi dakwah. Jadi intinya, konflik dan krisis ini perlu untuk dilakukan pengelolaan di dalamnya. Perlu dilakukan pengelolaan terhadap konflik dan krisis yang terjadi dalam lembaga agar lembaga itu bisa menjadi sehat dan tidak terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, caranya itu adalah dengan melakukan manajemen yang baik. Mungkin hanya ini dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.